Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan investasi. Seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bella simak terus video yang sampai habis, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang selalu jauh. Ini solusinya. Apakah Anda merasa seolah uang selalu menjauh? Tak peduli seberapa keras Anda bekerja, seakan-akan ada penghalang tak terlihat yang membuat rezeki seret dan impian finansial hanya jadi angan-angan. Jika ya, Anda mungkin sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar nasib buruk, yaitu mental block. Memahami Law of Attraction magnet kekayaan Anda. Sebelum kita membahas mental block, mari kita pahami dulu apa itu Law of Attraction, hukum tarik-menarik. Sederhananya, ini adalah prinsip universal yang menyatakan bahwa apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan yakini, itulah yang akan Anda tarik ke dalam kehidupan. Energi positif menarik energi positif. Begitu pula sebaliknya. Jika Anda terus-menerus memancarkan pikiran dan perasaan kekurangan, kekhawatiran, atau keraguan tentang uang, alam semesta akan merespon dengan memberikan lebih banyak pengalaman yang mencerminkan kekurangan tersebut. Banyak orang salah memahami Law of Attraction sebagai sekedar berpikir positif, padahal ia jauh lebih kompleks. Ini melibatkan 3 komponen utama. 1. Pikiran kita adalah benih dari realitas kita. Setiap pikiran memiliki frekuensi energi. 2. Perasaanlah yang memperkuat pikiran. Mereka bertindak untuk memperkuat frekuensi energi yang kita kirimkan ke alam semesta. Perasaan adalah bahasa alam semesta. 3. Keyakinan. Keyakinan adalah pikiran yang diulang-ulang hingga menjadi kebenaran yang tertanam kuat dalam diri kita, baik sadar maupun tidak sadar. Keyakinanlah yang paling kuat dalam menarik atau menolak sesuatu. Jadi jika Anda ingin menarik uang, Anda tidak hanya perlu memikirkan uang, tetapi juga merasa kaya, dalam arti kelimpahan dan rasa cukup. Dan yang terpenting, meyakini bahwa Anda layak dan mampu memiliki kekayaan tersebut. Ketika mental block menjadi tembok penghalang, sekarang mari kita bicara tentang mental block. Ini adalah batasan bawah sadar atau keyakinan negatif yang menghalangi Anda mencapai potensi penuh Anda, terutama dalam hal keuangan. Mental block tentang uang bisa muncul dari berbagai sumber dan seringkali terbentuk sejak masa kanak-kanak. Beberapa contoh mental block yang umum terkait uang. Uang itu kotor atau akar dari segala kejahatan. Keyakinan ini sering ditanamkan secara tidak sadar dari lingkungan atau ajaran tertentu. Jika Anda meyakini uang itu buruk, bagaimana mungkin Anda menariknya ke dalam hidup? Orang kaya itu serakah atau jahat. Ini menciptakan asosiasi negatif dengan kekayaan. Anda mungkin secara tidak sadar takut menjadi kaya karena takut dicap buruk. Saya tidak pantas kaya. Perasaan rendah diri atau kurangnya harga diri bisa membuat Anda merasa tidak layak menerima kelimpahan. Mencari uang itu sulit, harus bekerja keras sampai jungkir balik. Keyakinan ini membuat Anda secara tidak sadar menciptakan rintangan dalam perjalanan finansial Anda, dan lain sebagainya. Bagaimana mental block ini bekerja? Mereka beroperasi di tingkat bawah sadar, mempengaruhi keputusan, tindakan, dan bahkan frekuensi energi yang Anda pancarkan. Jika bawah sadar Anda meyakini bahwa uang itu sulit atau Anda tidak layak, maka Anda secara tidak sadar akan menolak peluang finansial. Anda mungkin tidak melihatnya atau meremehkannya. Menunda tindakan yang bisa membawa kekayaan. Menunda dalam berinvestasi, belajar tentang keuangan, atau mencari sumber penghasilan baru. Mencari alasan untuk tetap berada di zona nyaman finansial. Meskipun zona tersebut tidak nyaman sama sekali. Menarik pengalaman yang memvalidasi keyakinan negatif Anda. Semakin Anda yakin uang itu sulit, maka semakin Anda akan mengalami kesulitan finansial. Dan masih banyak lagi. Ya, mental block finansial. Menariknya, kebanyakan orang yang memiliki mental block ini sama sekali tidak menyadarinya. Mereka hidup dengan keyakinan dan pola pikir yang secara tidak sadar menghambat aliran kelimpahan, bahkan tanpa tahu bahwa ada sesuatu yang menahan mereka. Mengapa mental block finansial sulit dikenali?
Jika mental block ini begitu berpengaruh, mengapa kebanyakan orang tidak menyadarinya? Ada beberapa alasan kuat tentang ini. 1. Mereka beroperasi di tingkat bawah sadar. Ini adalah alasan paling krusial. Keyakinan yang membentuk mental block sebagian besar tertanam di pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar adalah gudang memori, kebiasaan, dan keyakinan yang menggerakkan sebagian besar tindakan dan reaksi kita tanpa perlu pemikiran sadar. Kita tidak perlu secara aktif memikirkan setiap langkah saat berjalan atau setiap napas yang kita ambil. Itu semua diatur oleh bawah sadar. Sama halnya dengan keyakinan tentang uang. Beroperasi di bawah sadar, kita tidak secara aktif memikirkan keyakinan ini. Mereka hanya ada di sana, mempengaruhi perilaku kita secara halus dan konstan. Seseorang mungkin secara sadar ingin membeli rumah impian, tetapi di bawah sadar ada keyakinan kuat bahwa saya tidak pernah bisa menabung cukup banyak. Dan tanpa disadari, mereka akan menemukan cara untuk menghabiskan uang atau menunda keputusan finansial penting. 2. Mereka merasa seperti kebenaran atau realitas. Keyakinan bawah sadar ini seringkali terasa seperti fakta atau kebenaran universal. Bukan sekedar keyakinan yang bisa diubah. Jika seseorang tumbuh dengan melihat orang tua mereka berjuang finansial, mereka mungkin secara otomatis menganggap bahwa hidup itu memang sulit, terutama soal uang. Ini bukan hanya mental block bagi mereka, melainkan juga realitas atau kebenaran yang diterima. Mereka mungkin tidak mempertanyakan mengapa mereka kesulitan mendapatkan kenaikan gaji atau mengapa peluang investasi selalu terasa beresiko. Bagi mereka itulah cara dunia bekerja. Ini membuat mental block semakin sulit dikenali karena ia menyatu dengan cara pandang mereka terhadap dunia. 3. Kurangnya edukasi tentang pikiran dan energi. Sistem pendidikan tradisional kita jarang mengajarkan tentang kekuatan pikiran, energi, atau bahkan law of attraction. Kita diajarkan tentang matematika, sains, sejarah, tetapi jarang diberitahu tentang bagaimana pikiran kita membentuk realitas. Tanpa pemahaman ini, orang cenderung menyalahkan faktor eksternal seperti ekonomi, nasib buruk, kurangnya keberuntungan, dan lain sebagainya, daripada melihat ke dalam diri mereka sendiri. Ketika seseorang tidak tahu bahwa pikiran dan perasaan mereka memiliki frekuensi dan menarik hal-hal serupa, mereka tidak akan pernah mengaitkan masalah finansial mereka dengan pola pikir internal mereka. Mereka hanya melihat efek kurangnya uang tanpa menyadari penyebabnya, yakni mental block, rasa takut, dan penolakan. Mengakui bahwa Anda memiliki mental block finansial berarti Anda harus mengakui bahwa Anda mungkin telah secara tidak sengaja menciptakan sebagian dari masalah Anda sendiri. Ini bisa menjadi kenyataan yang pahit untuk ditelan. Ada rasa takut untuk menggali lebih dalam dan menemukan hal-hal yang tidak nyaman tentang diri sendiri. Orang lebih memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman yang familiar, meskipun tidak memuaskan secara finansial, daripada menghadapi ketidaknyamanan yang muncul saat mencoba mengubah pola pikir yang sudah tertanam kuat. Mekanisme pertahanan ini mencegah mereka dari introspeksi yang diperlukan untuk mengungkap mental block. 5. Pengaruh lingkungan dan sosial. Kita adalah produk dari lingkungan kita. Jika sebagian besar teman dan keluarga kita memiliki pola pikir kekurangan atau mengeluh tentang uang, sangat mudah bagi kita untuk mengadopsi pola pikir yang sama. Kekurangan atau kesulitan finansial adalah hal yang lumrah dalam lingkaran sosial kita yang membuat mental block semakin tidak terlihat. Lingkungan yang mendukung mental block juga membuat seseorang merasa normal, baik-baik saja. Jika semua orang di sekitar Anda mengatakan uang itu sulit dicari, Anda akan berpikir bahwa itu adalah kebenaran universal, bukan keyakinan yang bisa diubah. 6. Kurangnya self-awareness dan introspeksi. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh gangguan, banyak orang tidak meluangkan waktu untuk introspeksi mendalam. Mereka sibuk mengejar tujuan eksternal, jarang berhenti untuk bertanya mengapa mereka terus-menerus menghadapi hambatan yang sama. Mengenali mental block membutuhkan tingkat kesadaran diri atau self-awareness yang tinggi. Ini berarti mampu mengamati pikiran, perasaan, dan reaksi Anda sendiri tanpa menghakimi dan kemudian mencari tahu dari mana asal. Tanpa praktek ini, mental block akan tetap tersembunyi. Jika Anda terus-menerus menarik pengalaman finansial yang negatif, law of attraction memberitahu Anda bahwa ada sesuatu dalam getaran Anda, pikiran, perasaan, keyakinan yang tidak selaras dengan kelimpahan. Ini adalah petunjuk bahwa Anda mungkin memiliki mental block. Jadi apa solusinya? Bersihkan mental blocknya. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-451 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum.
Dan jangan lupa nyalakan lonceng agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.